Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Sabtu tanggal 8 Juni tahun 2024 adalah peringatan wajib Hati Tak Bernoda Santa Perawan Maria. Peringatan Hati Tersuci Santa Perawan Maria dirayakan pada hari Sabtu ketiga sesudah Pentakosta atau hari Sabtu setelah Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Peringatan ini ditetapkan oleh Paus Pius ke-12 pada tanggal 8 Desember tahun 1942, tepat pada peringatan ke-25 penampakan Bunda Maria di Fatima. Menurut tradisi kitab suci, hati merupakan tempat dan sarana bagi orang untuk membangun relasi yang mendalam dengan Allah. Dalam hal ini, hati Santa Maria merupakan model bagi semua orang Kristen karena ia senantiasa menyimpan segala yang ia lihat dan dengarkan di dalam hati dan merenungkannya. Ia menjadi kediaman Roh Kudus dan tahta kebijaksanaan. Maka Maria menjadi gambaran gereja yang mendengarkan dan memelihara sabda Tuhan. Kita juga diundang untuk menyelaraskan hati dengan hati Bunda Maria agar kita memiliki semangat penyerahan kepada Allah. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Yesaya bab 61 ayat 9 sampai 11. Beginilah firman Tuhan. Keturunan umatku akan terkenal di antara bangsa-bangsa, dan anak cucu mereka di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin pria yang mengenakan hiasan kepala dan seperti pengantin wanita memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai 51. Tiap-tiap tahun
Pada hari raya Paskah, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazimnya pada hari raya itu. Selesai hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa Yesus ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu baru mencari Dia di antara kaum keluarga dan kenalan. Karena tidak menemukan Dia, kembalilah Maria dan Yusuf ke Yerusalem sambil terus mencari Dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan Yesus dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar Dia sangat heran akan kecerdasan dan segala jawab yang diberikannya. Ketika Maria dan Yusuf melihat Dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan Ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah kesucian hati diciptakan dengan memberi ruang pada keheningan batin. Hari ini kita memperingati hati tersuci Santa Perawan Maria. Peringatan ini ditetapkan oleh Paus Pius ke-12 pada tanggal 8 Desember tahun 1942, tepat pada peringatan ke-25 penampakan Bunda Maria di Fatima. Menurut tradisi kitab suci, hati merupakan tempat dan sarana bagi orang untuk membangun relasi yang mendalam dengan Allah. Dalam hal ini, Santa Maria merupakan model bagi kita semua karena Ia senantiasa menyimpan segala yang Ia lihat dan dengarkan di dalam hati dan merenungkannya. Hatinya juga menjadi kediaman Roh Kudus dan tahta kebijaksanaan, serta selalu siap sedia untuk mendengarkan dan memelihara sabda Tuhan. Sikap Bunda Maria sebagaimana tampak dalam Injil hari ini juga sangat mengagumkan dan semakin menegaskan kesucian hatinya. Orang tua mana yang tidak jengkel ketika anaknya pergi atau memisahkan diri tanpa pamit, seperti yang dilakukan oleh Yesus ini? Berhari-hari
Bunda Maria dan Yosef harus mencarinya. Mereka bertanya kepada para tetangga sampai akhirnya kembali ke Yerusalem dan baru menemukan dia di sana setelah 3 hari pencarian. Tentu Bunda Maria tidak hanya lelah secara fisik. Hatinya juga cemas dan takut kalau terjadi apa-apa pada Yesus yang pada waktu itu baru berusia 12 tahun. Itulah yang tersirat dari kata-katanya ketika menemukan Yesus. "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Saudara-saudari terkasih, kita menangkap tidak ada nada marah sedikit pun dari kata-kata Bunda Maria ini. Secara manusiawi, apa yang dilakukan Yesus ditambah lagi dengan jawaban yang ia berikan cukup menjadi alasan untuk membuat Maria marah. Namun, ia sama sekali tidak marah. Meski ia tidak mengerti maksud dari tindakan dan kata-kata Yesus, tetapi ia tidak protes dan mengomel. Yang ia lakukan adalah menyimpan semua perkara itu dalam hati dan merenungkannya. Disinilah letak kesucian hati Bunda Maria, yaitu hati yang memberi ruang pada keheningan untuk menyimpan dan merenungkan perkara-perkara kehidupan yang tidak semuanya dapat dimengerti. Luar biasa Bunda Maria kita. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.